Tidak benar yang dikatakan oleh Termul bahwa ijazah Rismon palsu ya. Berarti itu Pak asli ya. Itu komunitas Termul aja itu, biar beralih ke saya bukan ke Jokowi. Ayo kita ke sana dulu yuk. Selamat Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. S3 tidak selesai atau gagal studi. Waduh, dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan biaya hidup selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakannya. Wow, selain gagal, malah memalsukan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah, hingga mendapatkan sertifikasi dosen dengan gelar doktor palsu selama belasan tahun. Rismon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi, harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si krisis moneter ya, alias si ahli digital forensik abal-abal. Ya, ahli digital forensik abal-abal. Saya ulang lagi ya, si Krismon, si krisis moneter. Yang mengaku jebolan Yamaguchi University. Ternyata dari Yamapanchi University. Dan sekarang sudah fix teman-teman ya. Dan sudah terkonfirmasi secara sah dan juga meyakinkan bahwa si krisis moneter ini tidak lulusan Yamaguchi University seperti yang dia keluar-keluarkan selama ini. Konon ya. Hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh tim penyidik yang ke Jepang beberapa waktu lalu, ya, Yamaguchi University mengkonfirmasi bahwa si Krismon tidak pernah terdaftar dalam program S2. Dia hanya pernah terdaftar pada program S3, tapi dinyatakan tidak lulus. Bahkan sampai saat ini dia harus masih menanggung ya utang yang harus dikembalikan ya, karena uang beasiswanya itu kan dia tidak sampai lulus. Jadi kalau beasiswa itu nggak lulus, maka uang yang sudah diberikan kepada yang bersangkutan itu harus dikembalikan. Dan sampai saat ini konon itu belum dikembalikan. Teman-teman, apa gue bilang? Kau itu hanya ahli jadi-jadian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya. Berarti tidak benar yang dikatakan oleh Termul bahwa ijazah Rismon palsu ya. Berarti itu Pak asli ya. Itu komunitas Termul aja itu, biar beralih ke saya bukan ke Jokowi. Ayo kita ke sana dulu yuk. Selamat Ini adalah pernyataan si krisis moneter ya, sebelum sebelum tim penyidik Polri itu bertandang ke Jepang untuk menelusuri jejak pendidikan si Krismon di Yamaguchi University. Asli lah. Mana ada ijazahku palsu, asli lah dari Yamapanchi University. Disinggung soal ijazah sendiri, Rismon menghindar. Aduh, lanjut. Teman-teman, ini ada kabar terbaru, bocoran terbaru dari Joshua Sinambela mengenai Momon, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Kita baca ya. Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi.
S3 tidak selesai atau gagal studi. Waduh, dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan biaya hidup selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakannya. Wow, selain gagal, malah memalsukan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah, hingga mendapatkan sertifikasi dosen dengan gelar doktor palsu selama belasan tahun. Kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang, pembohongan publik di buku-bukunya, dan berbagai podcast. Enaknya diapain si gadungan ini? Waduh. Saya nggak mau berkata apa-apa. Saya nggak mau berkomentar apa-apa. Jujur saya kaget melihat postingan Joshua Sinambela ini. Saya hanya ingin meminta pendapat kalian gimana teman-teman. Coba komen di bawah ya. Gimana menurut teman-teman? Menurut teman-teman gimana terkait postingan Joshua M. Sinambela seperti yang disampaikan oleh Bung Khairul Umam barusan ya? Dan tadi sudah disampaikan, tidak perlu saya baca ulang apa yang di-upload oleh Joshua Sinambela dalam akun media sosialnya. Cuma menurut saya ini juga agak ada ketimpangan gitu, karena si krisis moneter ini tidak pernah tercatat S2 di Yamaguchi University. Maka harus ditelusuri di manakah dia menempuh pendidikan S2. Saya justru curiga S2-nya juga bodong. Jadi ketika dia mendaftar di Yamaguchi University, karena dia menggunakan Monbuka Gakuso ya, sebuah program beasiswa scholarship begitu. Ya, syaratnya itu harus PNS, pengajar ya, dan akademisi lah seperti itu, dan sudah lulus S2. Saya curiga S2-nya tidak terdaftar di Yamaguchi University, yang terdaftar hanya S3, itu pun tidak lulus. Kita patut menduga S2-nya ini juga bodong ini. Ini harus ditelusuri nih, di mana S2-nya ya. Lanjut. S2 dan S3-nya itu palsu 100%. Kenapa harus mengurusi ijazahnya Rismon? Satu, dia mengaku sebagai ahli, karena itu akreditasi untuk seseorang diakui adalah dari tingkat sarjananya. Oke. Dengan harapan dia memiliki nilai tambah dari tersebut. Nah, kenapa ijazahnya yang kita permasalahkan? Satu, apakah dia benar-benar ahli dengan hal ini? Ternyata dia menyalahgunakan dokumen yang dari luar negeri. Sehingga orang banyak tertipu dengan hal tersebut. Dia mengambil keuntungan secara pribadi. Apalagi? Kemudian dia pernah menggunakan itu untuk pengurusan sertifikasi dosen. Oke, berarti ada uang rakyat yang dipakai di situ. Betul. Dan yang ketiga, dia gunakan untuk saksi ahli di pengadilan. Nah, dia pernah menjadi saksi ahli pengadilan dan itu bersaksi palsu. Oke. Nah, kan ada konsekuensinya. Seseorang yang tidak benar-benar ahli membuat satu penipuan dalam hal dokumen. Nah, dia bersaksi dan itu di bawah sumpah. Dia kan di bawah sumpah. Nah, kalau di bawah sumpah berarti dia sudah bersaksi palsu. Nah, Roni Teguh bisa meyakinkan kepada publik bahwa benar-benar ijazahnya Rismon Sianipar itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Sangat. Sudah dari segi ijazahnya yang S2, S3 yang dia tampilkan. Kemudian kita dengan tim itu mengirim email ke Yamaguchi. Ada balasannya. Lalu yang ketiga ada informasi bahwa dari penyidik juga sudah mendapatkan informasi tentang ijazah tersebut. Hai. Dari pihak penyidik sudah mendapatkan informasi ya. Jadi informasi ini dari penyidik yang datang ke Yamaguchi University ya. Beberapa waktu lalu saudara siapa tadi barusan lupa saya namanya ya. Pokoknya kawannya Joshua Sinambela yang saat ini sedang ada di Indonesia, tetapi saat itu sedang berada di Jepang, sudah melakukan konfirmasi ke pihak Yamaguchi University melalui surat elektronik ya, alias email, dan mereka sudah memberikan klarifikasi bahwa S2 tidak ada yang bernama si krisis moneter ya kan. Tetapi saat ini ketika ditelusuri juga,
S3-nya ternyata terdaftar tapi nggak lulus. Terus S2-nya di mana, Mon? Kau S2-nya di mana, Mon? Ini sangat mencurigakan sekali. Pasti S2-nya di Indonesia nih. S2-nya berasal dari salah satu universitas di Indonesia. Dan saya yakin itu palsu. Saya yakin 1000 triliun % saya menduga palsu. Yakin tapi menduga. Lanjut. Ini benar pernyataan dari Yosua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi. S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Nah, ini Rismon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu, minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah, ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rismon. Ini saya membacakan dari akun media sosialnya Yosua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Ada teman-teman udah nggak lulus ya kan, ngaku-ngaku jebolannya Yamaguchi University, nggak taunya Yamapanci, apa namanya, juga menanggung hutang lagi. Dan hutangnya nggak main-main loh, hutangnya ke pemerintah Jepang. Kalau kita mungkin utangnya maksimal ke bank gitu ya, ke teman, ke tetangga, ke saudara, ya kan? Maksimal ke bank. Nah ini hutang ke pemerintah Jepang. Aduh, udah dikasih apa namanya itu beasiswa, mau buka gakuso ya kan? Diberi beasiswa oleh pemerintah Jepang, nggak lulus juga. Ini mencurigakan. Kenapa kamu sampai tidak lulus? Saya menduganya S3-mu tidak lulus karena kau memang tidak memiliki dasar S1 dan S2 di bidang yang kau pelajari. Dan yang kedua mungkin karena kemampuanmu di bidang berbahasa Jepang atau berbahasa Inggris yang sangat rendah dan lemah. Jadi dua itulah menurut saya penyebab si Rismon ini tidak sampai lulus S3. Jadi mungkin dia tidak paham apa yang diajarkan oleh sang dosen karena S1 dan S2-nya tidak linier dan mungkin juga patut diduga S2-nya itu juga abal-abal. Aduh, teman, lanjut. Rismon menantang dan mengancam abang. Kita ketawain aja. Justru kebalikan. Dia ini tinggal menunggu waktunya. Oke. Penyidik dari Polda Metro Jaya sudah kembali dari Jepang dengan Yamaguchi ya, mengecek semua. Tinggal dia menunggu waktu aja. Penyidik Polda Metro Jaya baru kembali dari Jepang. Ya, yang kita pernah berdua itu kita ngomongkan. Kita diskusi waktu itu kan. Oke. Kan nggak ada yang tahu itu kan. Oke. Yang tahu kan pas saya ketemu itu langsung. Emang kenyataannya begitu. Dan mereka sudah kembali dan informasi pun saya sudah dapat seperti apa ya. Saya bilang ya tinggal tunggu aja waktunya dia. Yang jelas apa yang dikatakan si Michael Sinaga itu dengan Rismon itu adalah fitnah dan omong-omong aja. Oke, boleh diulangi apa sebenarnya yang mereka sampaikan? Yang saya baru lihat juga tadi, dia sampaikan bahwa Andi Aswan terima uang dari Noel ya, TPPU dan segalanya. Dia tuh nggak tahu gimana sih asal usulnya jawaban itu seperti apa. Dari mana ada informasi bahwa Andi Aswan punya menerima itu? Lu cek aja. Andi Aswan ini dari 2012 dengan Pak Jokowi sampai sekarang tidak pernah menjadi komisaris. Jangan berpikir Andi Aswan nggak punya usaha. Abang bolak-balik ke Solo, saya bolak-balik Solo pakai sendiri, saya ke Kalimantan Timur kemana? Ini lagi udah mau dipenjara atas kasus dugaan fitnah pencemaran nama baik Pak Jokowi ya kan, dan juga kasus pemalsuan dokumen, pemalsuan ijazah atas dirinya sendiri. Kok malah mau melaporkan Andi Azwan, memfitnah Andi Azwan katanya menerima uang dari Noel Ebenezer. Lah kalau Noel Ebenezer itu kan misalnya Noel Ebenezer memberi uang kepada siapa namanya Andi Azwan. Nah, ketika Noel Ebenezer belum menjadi seorang menteri ibaratnya, salahnya di mana gitu loh? Salahnya di mana?
Nah, ketika Noel Ebenezer sebagai seorang menteri memberi uang misalnya kepada Andi Azwan, ya. Nah, kemudian pemberian uang tersebut bukan karena proyek, bukan karena apa, tetapi pemberian secara pribadi, uang milik Noel Ebenezer secara pribadi yang bisa dibuktikan cara mendapatkannya dengan sah misalnya. Salahnya di mana? Aduh, tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Andi Azwan. Kita tunggu aja, sebentar lagi si krisis moneter itu akan berstatus sebagai tersangka dan akan mendapatkan kado rompi oranye dari Polda Metro Jaya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.